Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua peserta IHT. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar bersama tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti sudah ada dua narasumber di tengah kita. Yang pertama Pak Suharto, MPD, yang kedua Ibu Rina Eko Sulistiati. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa sama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri pertama dari Pak Suharto MPD, kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan Pak Harto. Baik, terima kasih Pak Sukron ya. Saya akan coba share screen. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang sekarang menjadi bentuk dokumen di program sekolah penggerak atau sekolah pusat keunggulan yang kita singkat dengan POS. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam penyusunan dokumen ini. Jadi ada beberapa prinsip di dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa kurikulum harus berpusat pada peserta didik. Artinya, semua apa yang kita rancang, apa yang kita akan lakukan, maka semuanya bermuara pada peserta didik. Dan harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Ini harus selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum harus kontekstual. Artinya apa? Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Yang berikutnya adalah esensial. Jadi, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan tersebut dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi artinya bahwa dengan melihat KOS atau kurikulum operasional sekolah ini, pembaca sudah mendapat gambaran, bisa mengimajinasikan apa yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, karena ini adalah kurikulum operasional, kemudian tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabel, bahwa semua yang dirancang itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan atau komite sekolah, kemudian berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra industri, dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangan. Demikian saya kira. Kemudian yang tadi disebutkan bahwa semua tahapan di dalam pelaksanaan kegiatan itu harus ujungnya adalah menjadi peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila, ya.
Jadi ini bisa dimulai dari sebagai acuan untuk merumuskan visi misi maupun tujuan di satuan pendidikan. Ada 6 dimensi yang harus ada di setiap tahapan kegiatan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6 adalah kreatif. Jadi ini yang harus kemudian nanti mewarnai dalam setiap kegiatan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Sehingga pada akhirnya bahwa terwujudlah profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam paparan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami sampaikan kepada narasumber pertama, Bapak Suwarto. Untuk beliau kita kasih aplaus bersama. Selanjutnya untuk narasumber kedua, kami persilakan Ibu Rina Eko Celestiati untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan pada Bu Eko. Terima kasih Pak Sukron sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Diklat Simtek SMK Pusat Keunggulan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tambahan untuk mendukung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Soeharto, yaitu tentang kurikulum operasional sekolah yang di dalamnya nanti ada struktur kurikulum seperti apa, seperti itu. Bisa dilihat untuk slide-nya, Bapak Ibu semua. Dapat terlihat ya? Sudah, Bu. Bisa. Ya, sudah. Ya, kalau sudah saya mulai lagi tentang struktur kurikulum dari SMK Sekolah Negara SMK Pusat Keunggulan. Jadi struktur kurikulumnya nanti ada perbedaan, yaitu meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Nah untuk itu di sini ada berbasis kompetensi pembelajaran yang nantinya lebih fleksibel, serta ada yang berbeda yaitu karakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ini. Untuk kurikulum yang berbasis kompetensi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nantinya dirangkai dalam satu kesatuan proses, jadi tidak berdiri sendiri, yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Pembelajaran yang fleksibel dalam arti maksudnya capaian pembelajaran itu bukan untuk kelas tingkatan, tapi di sini yang digunakan adalah fase. Fase itu belum tentu 1 tahun, tapi bisa 2 sampai 3 tahun. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi di sini benar-benar student center. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dan ditargetkan sesuai dengan fase. Karakter Pancasila. Di sini yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada beberapa kompetensi keahlian yang berubah di sini menjadi program keahlian dan ada yang bersatu atau memecah. Nah, ini di sini untuk pembelajaran
di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan diorganisir berdasarkan struktur berikut ini, yaitu kemampuan lulusan sesuai dengan jenjang 2 KKNI, yaitu mampu melaksanakan suatu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, penjabaran KKNI seperti ini, capaian di CP1, CP2, dan seterusnya. Pengembangan karakter dan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Ini adalah strukturnya seperti ini ya. Ada muatan umum yang terdiri dari mapel agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sampai dengan seni, di sini budaya. Nah, untuk kejuruan sendiri, matematika dan bahasa Inggris itu masuk di kejuruan 11 dan 12 atau fase F, ini untuk matematika terapan. Ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, sekarang dimasukkan di semua kompetensi keahlian, semua program keahlian. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan, waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. sampaikan kepada Ibu Rina yang telah memberikan presentasinya. Kita kasih aplaus untuk beliau. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami buka. Untuk sesi tanya jawab silakan kepada Bapak Ibu yang hadir di forum ini untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi sedikit mendengar tentang penjelasan dari narasumber pertama Bapak Soeharto terkait dengan masalah profil pelajar Pancasila yang dari SMK untuk mewujudkan SMK sebagai pusat keunggulan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, kira-kira siswa yang bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dicatat nanti kepada Pak Soeharto mungkin bisa memberikan penyampaian mungkin secara singkat, padat, dan jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, persilakan Pak Soeharto. Ini adalah visi dari Kementerian Pendidikan kita tahun 2020-2024 bahwa Kementerian Pendidikan ingin membawa sebuah visi pendidikan Indonesia untuk bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila. Intinya, Bapak dan Ibu, harapan ke depan bahwa anak-anak kita di samping memiliki sebuah keunggulan-unggulan di bidangnya masing-masing, tetapi secara umum dia memiliki sebuah profil yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Aset. Itu saya kira ya, Sri ya. Jadi kita tidak akan ke belakang, tetapi tadi sampaikan juga oleh narasumber kedua bahwa kita sudah meneruskan dari apa yang sudah ada, ya, meneruskan, memperbaiki dan kemudian mempertajam lagi. Demikian saya kira Pak Sukron sebagai moderator, saya kembalikan waktunya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak, kami sampaikan untuk penjelasannya. Mudah-mudahan jawaban dari narasumber bisa dipahami oleh penanya. Selanjutnya untuk sesi ini kita akhiri di sini. Untuk mengakhiri kegiatan meeting ini, maka kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber
pertama dan kedua bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tundukkan sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan semuanya lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Similyati yang telah memimpin doa. Dengan ditutup dengan doa, maka berakhir pada sesi kegiatan pada hari ini. Dari saya selaku moderator, maaf bila salah kata. Mari kita akhiri tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.